Bayangkan, hanya semalam bersama seorang CEO terkenal yang katanya mandul. Seorang gadis sederhana justru hamil dan memilih kabur membawa rahasia besar. 3 tahun berlalu, sang CEO yang dingin tak pernah lupa. Ia menemukan kebenaran bukan lewat kata-kata, melainkan lewat sebuah kalung kecil. Akankah sang gadis bisa terus kabur? Atau takdir akan menyeretnya kembali ke pelukan pria yang dulu ia tinggalkan? Inilah kisahnya. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Langit seperti sedang menumpahkan segala amarahnya. Aruna, gadis berusia 22 tahun, karyawan paruh waktu di hotel mewah, berlari kecil sambil membawa nampan kosong. Ia baru saja selesai mengantar pesanan minuman di lantai atas. Tapi karena salah arah, ia malah masuk ke pintu penthouse. Saat hendak keluar lagi, suara berat menghentikannya. Diam. Seorang pria berjas hitam berdiri di depan balkon. Tubuh tegapnya membelakangi Aruna. Namun, aura dinginnya terasa menusuk. Ia berbalik perlahan, menampakkan wajah yang sering muncul di halaman majalah bisnis. Revan Alastir, CEO muda ternama. Aruna menelan ludah. Maaf tuan, saya salah Belum sempat ia menjelaskan, suara petir mengguncang. Listrik padam, pintu mendadak macet. Revan mendekat, aroma alkohol dan parfum mahal bercampur. Tatapan matanya tajam, namun juga kosong. Dan malam itu, dalam badai, 2 orang asing terjerat dalam kelembutan yang tak direncanakan. Aruna terbangun dengan tubuh gemetar. Revan masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang seakan dinginnya sirna sesaat. Ia menatap sekeliling dan matanya tertumbuk pada selembar dokumen medis di meja. Diagnosis, infertilitas permanen. Aruna menahan nafas. Jadi, pria ini mandul. Lalu, mengapa ia merasa begitu berbeda setelah malam itu? Tanpa pikir panjang, ia meraih kalem kecil berbentuk tetes air, satu-satunya warisan dari ibunya, dan segera pergi. 2 bulan berlalu, Aruna bekerja di toko roti kecil di pinggiran kota. Namun setiap pagi ia muntah-muntah, tubuhnya lemah. Saat akhirnya memeriksakan diri ke klinik, dokter tersenyum hangat. "Selamat Nona, Anda hamil." Aruna terhenyak. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata dokter menggema di telinganya. Hamil? Dari pria yang katanya mandul. Tangannya gemetar menyentuh perut. Air mata jatuh. Bagaimana mungkin? Sementara itu, di kantor pusat perusahaan Alastir Group, Revan duduk di ruangannya dengan wajah muram. Ia selalu dihantui oleh ingatan tentang seorang gadis yang menghilang setelah malam itu. Anak buahnya melapor, "Tuan, kami menemukan rekaman CCTV samar. Wanita itu memakai kalung berbentuk tetes air." Revan mengepalkan tangan. Cari dia, apapun caranya. Aruna berusaha membangun hidup baru. Ia pindah ke kota kecil, menyembunyikan identitas, hanya fokus pada kandungannya. Kalung peninggalan ibu selalu ia genggam tiap kali rasa takut menyerang. Meski sulit, bayi dalam rahimnya memberi semangat. "Kau hadiah sekaligus cobaan untukku," bisiknya lirih. 3 tahun kemudian, Aruna hadir di acara amal kota bersama bos toko rotinya. Di sana, Revan menjadi donatur utama. Saat Aruna mengendong anak kecil berambut hitam legam, Revan yang sedang memberikan pidato tiba-tiba kehilangan kata-kata. Anak itu sangat mirip dirinya saat kecil. Dan ketika mata Revan jatuh pada kalung di leher Aruna, jantungnya berdetak kencang. Itu dia. Acara usai, Revan langsung menghadang Aruna di lorong. "Kau pikir bisa kabur dariku hanya dengan meninggalkan kalung itu?" Aruna gemetar, memeluk putranya erat-erat. "Anak ini bukan urusanmu. Kau mandul." Revan menunduk, menatap bocah itu yang balas menatap dengan mata abu-abu. Mata yang sama dengan dirinya. "Tidak ada lagi yang bisa kau sembunyikan. Anak ini darahku."
Sejak saat itu, hidup Aruna berubah. Revan menolak melepaskannya. Ia menuntut hak sebagai ayah. Namun keluarga besar Alastair menolak Aruna mentah-mentah. Perempuan miskin itu hanya mengincar hartamu, bentak Tante Myrna, adik mendiang ayah Revan. Revan menatapnya tajam. Kalau kau menentang, berarti kau menentang pewarisku. Di sisi lain, Aruna merasa terjebak. Ia tidak ingin anaknya diperebutkan layaknya harta. Revan akhirnya tahu bahwa diagnosa mandul itu salah. Dokter lamanya ternyata disuap oleh pamannya agar Revan tak pernah punya keturunan, supaya perusahaan jatuh ke tangan mereka. Revan menggertakkan rahang. Mereka akan menyesal telah memainkan hidupku. Aruna yang mendengar hal ini bimbang. Haruskah ia tetap bersama pria dingin itu demi melindungi anaknya, atau pergi jauh lagi? Meski keras kepala, Revan perlahan berubah. Ia mulai belajar menggendong anak, tertawa kikuk saat si kecil menyuapi kue ke mulutnya. Aruna melihat sisi lain pria itu. Bukan hanya CEO dingin, tapi seorang ayah yang rapuh sekaligus hangat. Suatu malam, Revan memandanginya. Kalung itu membawaku padamu. Aku takkan biarkan kau kabur lagi, Aruna. Air mata Aruna jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tak ingin lari. Konflik memuncak ketika paman Revan berusaha menculik anak kecil itu demi mengguncang posisi Revan di perusahaan. Dalam kejaran dramatis, Revan mempertaruhkan nyawa menyelamatkan putranya. "Jangan sentuh keluargaku," teriak Revan sambil melindungi Aruna dan anak mereka. Skandal terbongkar, paman Revan dipenjara. Akhirnya, perusahaan kembali aman. Beberapa bulan kemudian, pesta pernikahan sederhana digelar. Aruna mengenakan gaun putih, kalung peninggalan ibunya tetap menghiasi lehernya. Revan menggenggam tangan Aruna erat-erat. "Kalung itu yang mempertemukan kita," ujarnya lembut. "Tapi cintalah yang akan menyatukan kita selamanya." Aruna tersenyum, air mata bahagia mengalir. Kini, ia tak lagi takut. Dari seorang gadis yang dulu kabur karena takut, kini ia menjadi istri sah seorang CEO dan ibu dari pewaris keluarga Alastair. Dan begitulah kisah yang dimulai dari kesalahan berakhir dengan keluarga yang tak tergoyahkan. Tamat.